kita melalui virtual Zoom. Kalau BPJS online kita turun juga, tetapi itu memang masyarakatnya yang udah kita janjikan duluan. Nah, artinya memang target Pak untuk BPJS keliling dan BPJS online ini Pak? ya, sepertinya tadi sudah saya jawab ya Bu. Terkait dengan untuk tujuan desa itu yang pertama kita seringnya itu yang berada di wilayah perbatasan. Kondisi kita di Karo ini kan kayaknya dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten lain Bu. Sebelah utara kita dengan Aceh, sebelah barat kita dengan Aceh juga ada, Deli Serdang juga ada. Jadi di titik-titik perbatasan yang memang jaraknya itu tadi jauh ke kantor, nah itu yang titik fokus kita untuk BPJS keliling dan BPJS online. Kadang-kadang sih memang tergantung permintaan desanya Bu. Tetapi di awal bulan kita sudah buat jadwal sih. Untuk BPJS keliling ini dalam 1 bulan 20 tempat itu kita sudah jadwalkan di mana saja. Akan tetapi jadwal kita itu lebih sering ke wilayah perbatasan. Gitu ya Bu. Terus yang nggak bisa atau mungkin ada kegiatan dan sesuatu hal, itu kita covernya melalui BPJS online. Gitu. Tapi fokusnya kita itu di wilayah perbatasan dan wilayah yang jauh dari kantor cabang kita, mungkin kayak gitu Bu. Gitu ya Pak ya. Kalau BPJS online berarti kan petugasnya tetap di kantor ya Pak? Iya. Tetap di kantor. Kalau BPJS keliling kan kita harus turun ke lapangan. Iya, gitu harus ya. kita datangi pesertanya. Kita tatap muka. BPJS online kita tidak harus turun. Jadi kita di kantor bisa melakukan pekerjaan yang lain. Gitu. Baik Pak, terima kasih penjelasannya mungkin sudah cukup jelas ya dan bermanfaat bagi seluruh peserta JKN kita. Nah, sedikit yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih antusias masyarakat terkait dengan adanya BPJS keliling dan BPJS online ini, terutama yang BPJS keliling ya, kan itu langsung masyarakat datang ke mobil BPJS keliling kita ya Pak? Saat ini Bu, terkait dengan BPJS keliling itu kita biasanya kolaborasi dengan program desa Bu. Misalnya di Posyandu, pertemuan-pertemuan desa. Jadi kita memang nyambi atau kita ikut nih dengan acara misalnya dari Dinas Kesehatan, kita ikut ke situ. Terkait antusias masyarakat kita, sebenarnya kami mengharapkan itu untuk masyarakat kita khususnya Kabupaten Karo ya Bu. Jangan tunggu sakit baru mendaftar, gitu ya Bu ya. Harapannya itu masyarakat ikut mendaftar itu di saat memang lagi sehat, karena dia tidak ada tidak ada yang harus dia pikirkan terkait yang sakit, yang jaga sakit, gitu kan Bu. Masyarakat saat ini khususnya di Kabupaten Karo mereka sudah sadar Bu. Artinya sadar ini mereka mau nih mendaftarkan diri walaupun nggak sakit gitu. Artinya di saat mereka memang betul-betul sadar bahwasanya sakit itu mahal. Jadi kalau udah sakit baru mendaftar, nah di situ nanti kita kan nggak UHC ya Bu, jadi kita pasti ada masa tenggang 14 hari itu. Nah mereka sudah mulai sadar Bu. Dimana juga pada saat kita turun, kita juga sudah mengedukasi aparat pemerintahan desanya supaya jangan lagi masyarakatnya itu di situ membutuhkan baru mau mendaftar. Nah, kita sudah edukasi juga, baik itu di kepala desanya, kita sering komunikasi, kita ingatkan.
sampaikan Pak ke masyarakatnya untuk tidak sakit dulu baru mendaftar. Mungkin seperti itulah Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian nih Pak, saat ini kan banyak masyarakat yang memang belum paham ya dan mengenai apa manfaat dari JKN ini Pak. Dan bagaimana prosedur pendaftarannya, apa saja yang ingin disiapkan untuk pendaftaran ini gitu Pak. Apakah BPJS Kesehatan itu turun langsung ke lapangan Pak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat-masyarakat Pak? Terkait dengan hak dan kewajiban mungkin ya Bu. Terkait hak dan kewajiban kita selalu mengedukasi, melakukan pertemuan rutin di desa-desa yang memang peserta itu komit dia Bu. Artinya komit ini bukan hanya sekedar mendaftar, tapi dia juga komit untuk membayarkan iuran. Itu kan Bu. Terkait dengan persyaratan, kita saat ini sudah sangat dipermudah sekali Bu. Yang pertama, kita saat ini pendaftaran itu cukup KTP digital atau kartu keluarga, nomor HP, nomor rekening bila ada, bila tidak pun kita tetap daftarkan. Artinya untuk pendaftaran yang segmen PBPU Mandiri itu cukup KTP digital atau kartu keluarga, nomor handphone, terus nanti kelas berapa dia pilihnya. Kita ada 3 kelas. Kelas 1 iurannya itu 150.000 per orang per bulan, kelas 2 100.000 per orang per bulan, kelas 3 35.000 per orang per bulan. Terus paskes tingkat pertamanya mau kita daftarkan di mana? Jadi masyarakat itu bisa memilih. Misalnya dia terdaftar di desa A di kecamatan A, tapi dia nggak mau nih Bu, dia nggak mau terdaftar di kecamatan itu ada puskesmas atau kliniknya. Dia bisa memilih di luar dari puskesmas atau kecamatan yang ada di desanya itu gitu. Dan untuk perpindahan paskes itu peserta dapat melakukan sendiri dari aplikasi kita namanya Mobile JKN itu per 3 bulan sekali Bu. Jadi kalau udah nggak nyaman di satu tempat ya pesertanya bisa pindah. Tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Jadi pesertanya bebas memilih nih mau di mana dia terdaftar atau didaftarkan pada saat melakukan pendaftaran nanti gitu Bu. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, saya ingin bertanya tentang tadi ada fasilitas kesehatan ya Pak. Berarti itu adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dipilih oleh masyarakat pada saat mendaftar pertama kali sebagai peserta JKN Pak. Benar. Jadi nanti berobatnya ke situ dulu ya Pak ya? Ya, untuk terkait dengan alur, selain kasus emergensi ya Bu, kalau kasus emergensi di kita ini peserta dengan kepesertaan di JKN yang aktif di mana aja untuk kasus emergensi silakan mendatangi rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi misal nih si Ani sakit nih Bu, tiba-tiba nih malam-malam nih tengah malam, dia bisa langsung ke IGD terkait dengan kasus emergensi. Akan tetapi untuk kasus dia harus kontrol, misalnya dia pulang rawat inap, dia harus rawat jalan ini jumpa dokter spesialis. Nah itu pesertanya harus ke paskes tingkat pertama dulu, berkunjung dulu ke paskes tingkat pertama. Nah nanti diperiksa, apabila nanti ada si peserta ini membutuhkan memang pemeriksaan oleh dokter spesialis, maka pesertanya akan dirujuk ke rumah sakit tingkat lanjutan. Jadi apabila peserta itu membutuhkan pelayanan, tetap wajib ke paskes tingkat pertama dulu, kecuali kasus emergensi. Mungkin untuk alur pelayanan terkait dengan haknya, mungkin seperti itu Bu. Baik Pak, sudah cukup jelas sepertinya ya yang apa yang disampaikan oleh Pak Irfan terkait dengan sebenarnya topik kita tadi tentang kanal layanan pendaftaran ya Pak, tapi yang namanya ya, Bu. berbicara tentang JKN memang selalu berkembang dan berkembang Iya. ya Pak, bahkan sampai ke fasilitas kesehatan,
mungkin nanti di episode selanjutnya nanti akan kami undang lagi yang spesialisnya terkait alur layanan ini ya Pak. Nah terakhir nih Pak, saya ingin Bapak memberikan closing statement kepada seluruh masyarakat ya Pak yang ada di Indonesia ini terkait dengan program JKN ini. Silakan Pak Irfan. Boleh lihat ke kamera. Terkait dengan apa tadi Bu pertanyaannya? Closing statement Bapak Ya. untuk masyarakat seluruh Indonesia Seluruh terkait Indonesia dengan JKN. ya. Yes. Jadi Sobat JKN, kami dari BPJS Kesehatan Cabang Kabanjahi mengharapkan untuk semua masyarakat di Indonesia untuk mendaftarkan diri dulu sebelum sakit. Nah, jadi jangan di situ sakit baru mau mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini BPJS Kesehatan itu juga salah satu membantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Bu. Di mana yang dulunya ya Bu, dulunya sebelum ada BPJS, masyarakat itu yang namanya sakit itu pasti takut. Kenapa? Uang yang udah dia siapkan atau yang udah dia tabung Bu sebelumnya, otomatis apabila sakit dia sudah langsung untuk berobat. Tergerus. Nah, saat ini Bu, dengan adanya JKN, masyarakat itu nggak harus lagi pusing-pusing atau nggak harus lagi berpikir keras bagaimana apabila kita sakit. Masyarakat nggak perlu seperti itu lagi Bu. Dia cukup setelah dia daftarkan atau didaftarkan sama pemerintah, kartunya aktif, apabila sakit pada malam hari kasus emergensi, silahkan datang aja langsung ke IGD, gitu ya Bu. Artinya yang dulunya masyarakat harus menyisihkan uang untuk berobat atau untuk nabung nih apabila sakit wanti-wanti gitu ya Bu. Orang-orang zaman tua dulu tuh pasti tuh ini untuk biaya yang tak terduga gitu kan, sakit misalnya gitu. Kalau saat ini masyarakat nggak perlu harus khawatir seperti itu lagi karena cukup sudah terdaftar di JKN. Apabila sakit cukup menggunakan KTP digital atau kartu keluarga atau kartu digital BPJS Kesehatan. Mungkin itu aja Bu. Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Pak Irfan ya, Sobat terima JKN kasih. semua. Jadi Sobat JKN, kalau bisa saya simpulkan bahwasanya tadi Pak Irfan menyampaikan kita itu harus sedia payung sebelum hujan ya. Jadi kalau kita belum sakit, sebaiknya kita sudah terdaftar di program JKN karena mengingat biaya pelayanan kesehatan itu memang sangat mahal ya Sobat JKN. Demikian podcast kita pada hari ini, mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bu.